Baik, saya lanjutkan ya. Eh, saya ulang lagi, pertanyaannya adalah menurut pandangan, menurut pendapat, menurut persepsi, menurut pengetahuan yang Mas Sitno, beliau juga adalah seorang pengajar ya, seorang dosen di STIE API, API Pariwisata. API itu adalah Akademi Pariwisata Indonesia gitu kan. Jadi, tapi sekarang sudah menjadi sekolah tinggi ilmu ekonomi di Yogyakarta. Nah, menurut Pak Yitno, bagaimana desa wisata, gambaran desa wisata secara nasional dan gambaran desa wisata secara regional Yogyakarta gitu kan ya. Dan kalau kita lihat dari fenomena yang dihadapi, pentingnya desa wisata gitu kan ya, silakan dari dua unsur itu, pentingnya desa wisata menurut Pak Yitno untuk masyarakat desa itu seperti apa, kemudian fenomena yang dihadapi apa sih gitu kan, sampai sekarang sepertinya desa wisata itu hidup dengan mati tak mau gitu kan untuk beberapa desa wisata yang belum beruntung. Silakan. Ya, terima kasih Pak Unang. Jadi sebenarnya saya ceritakan tentang gambaran umum tentang desa wisata secara nasional ya. Saat ini sebenarnya desa wisata itu menjadi salah satu program yang seksi ya, dari berbagai kementerian, Kementerian Desa, terutama juga Kementerian Pariwisata itu sangat konsen terhadap pengembangan desa wisata. Nah, ini juga sejalan dengan program prioritas Kementerian Pariwisata. Ada 5 program yang dicanangkan sejak zamannya Pak Arief Yahya dulu. Salah satunya adalah pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, dengan program prioritas itu, akhirnya kementerian membuat suatu database gitu ya, untuk menyaring data-data yang ada di seluruh Indonesia itu melalui Jadesta, Jaringan Desa Wisata Indonesia. Nah, setiap tahun pertambahan anggota atau desa wisata yang masuk di dalam Jadesta itu selalu bertambah. Dari 2021 dulu ya, mulai program Anugerah Desa Wisata Indonesia, lalu sampai terakhir di 2026, mungkin sekarang udah 6.000 lebih desa wisata yang tergabung di Jadesta. Itu belum yang masuk di Jadesta, mungkin akan lebih banyak lagi. Nah, itu secara gambaran umum nasional ya. Dulu ada program Anugerah Desa Wisata Indonesia, itu zamannya Pak Menteri Bang Sandi ya. Itu sebuah event untuk memberikan penghargaan kepada seluruh desa wisata yang ada di Indonesia, disaring, diseleksi menjadi 50 besar dengan 7 kategori. Nah, akhirnya ketemulah juara-juara penerima penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, ketika pemerintah berganti dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dengan menteri yang baru, itu tetap dilanjutkan dengan packaging atau kemasan yang berbeda, yaitu Wonderful Indonesian Award. Nah, sekarang ini sudah masuk, ini tahun ini di bulan Juli sudah banyak desa wisata yang ikut event Wonderful Indonesian Award. Jadi secara nasional memang perkembangan desa wisata sangat signifikan ya, pertambahan kuantitasnya ya dari tahun ke tahun. Lalu program pemerintah dari sisi anggaran ada dana alokasi khusus bidang pariwisata, baik itu bentuknya fisik maupun non fisik. Jadi kabupaten-kabupaten melalui dinas-dinas mengajukan proposal ke pemerintah pusat. Nah, nanti diseleksi mana yang akhirnya mendapatkan program dana alokasi khusus. Memang kalau Kementerian Pariwisata lebih concern kepada pengembangan SDM-nya, sementara yang punya anggaran itu di Kementerian Desa sebenarnya. Nah, dua kementerian ini sebenarnya dulu zamannya Pak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa, sama Pak Arief Yahya, Menteri Pariwisata, sudah ada semacam MOU untuk dana desa itu bisa loh untuk pengembangan desa wisata itu. Lalu yang kedua tadi, bagaimana gambaran umum potensi yang ada di masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat semua potensi wisata alam maupun potensi budaya itu ada di desa. Dan
danau, gunung, bukit, lembah, air terjun itu ada di desa. Lalu budaya, desa itu masih kental dengan budaya. Dengan memiliki aset itu, pemerintah mendorong agar komunitas yang ada di desa wisata itu tergerak untuk mengelola potensi yang ada. Jadi bukan sekedar menjadi penonton para investor berinvestasi di desa, tapi pemerintah mendorong ayo masyarakat itu memiliki niat, memiliki keinginan untuk mengelola desanya masing-masing. Jadi konsepnya ada community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat yang punya inisiasi, lalu masyarakat yang mengelola. Nah, nanti dampaknya juga masyarakat yang menerima. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini juga terus pemerintah itu mendorong agar masyarakat ikut aktif ya mengelola desanya. Ada banyak contoh-contoh baik yang sudah berhasil, tapi banyak juga tantangannya karena desa wisata ini sosiopreneur ya, bisnis sosial. Jadi masyarakat ini, komunitas ini benar-benar relawan ya, volunteer untuk mengelola desanya. Nah, dari mana mereka mendapatkan hasil? Ketika ada tamu yang datang, rumahnya jadikan homestay dapat tambahan penghasilan, lalu menjadi pemandu mendapatkan penghasilan, lalu juga kalau desanya itu ada objek wisata alam yang itu ada retribusinya atau entrance fee-nya, masyarakat juga memperoleh pendapatan dari situ. Lalu ibu-ibu ya sebagai penyedia UMKM maupun kuliner itu juga mendapatkan hasil. Jadi merata gitu. Kalau desa ini pengelolaannya bagus, pengurus desa wisatanya juga aktif dan inovatif, mereka juga akan mampu memberdayakan masyarakat yang ada di desa itu. Jadi kuncinya memang peran dan partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat partisipasinya aktif, maka desa itu akan bisa maju dan berkembang. Jadi kalau di desa wisata itu untuk melihat kualitas mutunya desa wisata itu diklasifikasikan menjadi 4: rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Nah, nanti masing-masing kabupaten atau provinsi sebenarnya sudah punya instrumen untuk menilai di mana desa-desa wilayahnya itu di posisi mana gitu. Itu sudah ada. Lalu nanti kalau sudah maju gitu, bisa ikut di ajang ADWI maupun WIA, juara. Lalu pemerintah ada program sertifikasi desa wisata Indonesia. Itu bisa untuk maju di tingkat ASEAN. Juara lagi nanti bisa punya potensi untuk maju di tingkat dunia. Nah, di Jogja ini sudah ada 2 desa wisata yang mendapatkan penghargaan menjadi salah satu desa wisata terbaik di dunia. Pertama Desa Wisata Ngelanggeran, yang kedua Desa Wisata Giriloyo Wukirsari Bantul. Itu dampak positifnya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi keberlanjutan lingkungan dan budaya ketika kita mengembangkan desa wisata yang ada di desa kita. Dan terbukti juga ketika komunitas ini kuat, pemerintah desa juga support, ini akhirnya pemerintah kabupaten melalui OPD terkait itu ketika desa itu mengajukan program-program pembangunan atau program-program pengembangan SDM, dinas atau OPD terkait yang ada di kabupaten maupun provinsi itu akan memprioritaskan, oh ya di sini masyarakat sudah aktif nih, maka program-programku masuk ke sana, baik dinas lingkungan, PUPR, lalu dinas perindustrian, lalu dinas yang punya program terkait dengan masyarakat. Bahkan dinas pertanian pun juga ikut ikut mendukung program desa wisata itu dengan pertaniannya yang ada di desa. Biasanya ada pertanian, dinas kelautan dan perikanan. Nah, itu juga mendukung di beberapa desa wisata yang berbasis sungai dan pertanian, itu mereka mendapatkan program-program dari OPD terkait. Baik,
Pak Itno, terima kasih ya, jelas sekali bahwa eh, desa wisata itu baik tersirat maupun tersurat gitu kan, tersurat maupun tersirat itu manfaatnya besar gitu Ya, kan. saya kira. Tetapi kalau misalkan kita lihat beberapa daerah memang tadi Pak Ita sudah menyinggung bahwa desa wisata ini adalah merupakan socio entrepreneur ya gitu kan ya, dimana di situ faktor sosialnya itu sangat tinggi Ya, dibandingkan faktor bisnisnya ya, seperti kayak gitu ya, ya. betul. Nah, kalau kita kaitkan gitu kan ya bahwa socio entrepreneur itu dengan keberlanjutan ya, dimana keberlanjutan itu ya sangat sangat naif lah kalau misalkan kita ini mengatakan bahwa desa wisata ini bisa diukur secara profit, secara ekonomi gitu kan ya. Tetapi ada berapa sih desa wisata yang berhasil, seperti misalkan kalau di Yogyakarta tuh ada desa wisata apa namanya, Ngelanggeran ya. Dia sudah income-nya itu ya Miliaran setahun ya ya. miliaran gitu kan. Begitu juga Bukir Sari dengan batiknya gitu kan ya. Ya, Pertanyaan saya adalah eh sekarang kita masuk ke ini ya, masuk ke apa? Masuk ke Yogyakarta gitu kan ya, ya. Dimana Pak Yitno ini di samping sebagai tenaga, bisa dikatakan Pak Yitno ini bukan ASN gitu kan ya, ya, tetapi lebih ke apa namanya, NGO ya, apa ya. namanya ya, Mungkin mirip-mirip ya NGO ya. non government Iya, gitu kan ya, dia iya, tidak terikat apa-apa gitu iya, kan, tetapi lebih ke apa namanya, panggilan bahwa potensi ini sayang kalau dibiarkan gitu iya, kan. Nah, Pak Ito sendiri sering diminta untuk menjadi pendamping, tidak hanya di Yogyakarta tapi sampai ke luar-luar Yogyakarta juga gitu kan, seperti itu ya. Boleh dijelaskan Pak Itno? iya, Sementara saya berasumsi ya, berhipotesis bahwa Yogyakarta ini pengaruhnya besar sekali terhadap perkembangan desa wisata. iya. Apakah itu betul untuk nasional? Ya, betul. Banyak desa-desa wisata di Indonesia itu yang melakukan studi banding ke Jogja untuk Studi tiru ya? studi tiru untuk belajar tentang pengelolaan desa wisata. Jadi bisa dikatakan Jogja itu menjadi barometernya, Magnet ya? ya barometernya desa-desa lain untuk belajar tentang bagaimana desa wisata. Ini memang tidak terlepas dari Jogja sebagai kota pariwisata yang notabene dulu awalnya itu kan tahun 90-an tuh banyak wisatawan asing ke Jogja. Lalu terutama di sisi utara itu banyak menginap di Hotel Hyatt. Iya. Lalu wisatawan asing itu kan senangnya ekspor, Experience ya, tourism ya? experience tourism. Mereka jalan ke desa-desa. Oh, lihat ada sawah, ada orang membajak. Nah, akhirnya desa-desa yang ada di Sleman ini mereka membuat paket-paket ya, paket-paket untuk dibeli oleh wisatawan. Karena ini juga masukan dari teman-teman pemandu wisata. Nah, seiring perkembangannya, akhirnya komunitas-komunitas di Jogja ini kan terutama yang mengembangkan desa wisata, mereka punya pengalaman dan keterampilan. Jadi sebelum pemerintah itu gencar dengan pengembangan desa wisata, ini praktek-praktek desa wisata ini sudah dilakukan teman-teman di Sleman. Akhirnya berkembang sampai sekarang dan ini menjadi referensi bagi daerah-daerah lain untuk apa ya, ya studi banding atau studi tiru. Misalnya desa Panglipuran itu dulu juga datang ke Jogja ke Penting Sari. Lalu desa wisata Dieng Kulon itu juga ke Penting Sari, ke Ngelanggeran untuk apa ya, saling bertukar pengalaman, saling menimba ilmu dan mencari referensi, mencari ide, gagasan bagaimana untuk apa yang diperoleh di Jogja itu dikembangkan di daerah masing-masing. Itu memang sejarah Jogja sebagai kota wisata itu memang yang akhirnya memicu munculnya desa-desa wisata di Jogja. Itu atas referensi tadi, apa, orientasi wisatawan asing yang suka akan budaya dan pengalaman yang ada di desa. Jadi dengan kata lain, Mas, apakah hipotesis saya benar gitu kan ya, bahwa
Kalau ingin mengetahui atau ingin belajar atau ingin melihat desa wisata Indonesia, itu cukup melihat apa namanya di Yogyakarta Ya, secara miniaturnya dari nasional gitu kan. ya, Dimana Yogyakarta ini adalah hanya sebuah salah satu provinsi dari sekitar 30 provinsi yang ada di Indonesia. ya, ya. Saya rasa betul, Betul ya. betul karena dari yang awal saya ceritakan tadi, lalu prestasi yang diraih beberapa desa wisata di DIY sampai ke tingkat dunia, lalu keberagaman alam, budaya, lalu kehidupan sosial masyarakat itu apa ya, di Jogja ini kan unik gitu. Di daerah Gunung Kidul, di sana identik dengan pantai gitu ya, identik dengan daerah-daerah yang berbukit-bukit gitu. Nah, di sana muncul salah satu desa wisata yang akhirnya bisa bisa mendapatkan perhatian di tingkat dunia, yaitu Ngelanggeran. Itu kan desa yang di wilayah eh, Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Jadi salah satu geosite di antara 13 geosite di wilayah Gunung Kidul dalam kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Karakter daerahnya yang berbatu-batu itu menempa masyarakatnya menjadi masyarakat yang tangguh gitu. Ya itu yang sebenarnya harus ditiru. Mungkin daerah lain memiliki alam yang lebih bagus misalnya, tetapi faktor utama di dalam pengembangan pariwisata di desa itu adalah ketangguhan dari masyarakatnya, dari Pemberdayaan masyarakatnya. pemberdayaannya, dari komunitasnya Oke, gitu. ya. Kalau interest kepentingan kita mengembangkan desa wisata itu karena ingin segera mendapatkan uang, itu biasanya tidak bisa bertahan lama, Oke. karena proses untuk sampai maju itu tidak mudah gitu, tantangannya tidak mudah. Saya punya pengalaman mengelola perusahaan, saya punya pengalaman merintis desa wisata, itu sangat berbeda. Kalau perusahaan saya rekrut, saya seleksi, cari orang yang terbaik, saya gaji, tidak sesuai target, cut, cari yang lain. Tapi kalau desa wisata itu karena ini volunteer gitu ya, orang itu mau menjadi pengurus itu sudah Luar biasa ya. bagus gitu. Ketua desa wisata tidak bisa terus menekan gitu untuk targetnya harus selesai, tidak bisa. Nanti kalau dia mutung gitu ya, mutung itu apa, Motong itu ngambek. ngambek, Iya. lah udah selesai gitu. Karena ketua desa wisata tidak menggaji, Iya. ya karena dia berbasis volunteer. Iya. Jadi kalau di dalam lokal wisdom Jogja itu, kita sesama pengurus itu harus saling mongkin nemong. Ah, Mongkin nemong itu ngomong ya ngomong salah. ya, harus ngomong, Ya. harus bisa merangkul. Merangkul. Kadang mungkin kita agak sedikit kenceng tapi harus juga kendor. Nah, seninya itu di situ. Oke. Seninya, tantangannya itu di situ. Kita benar-benar orang-orang yang punya jiwa volunteer, jiwa organisasi, jiwa relawan yang bisa bertahan di desa wisata. Baik, Mas Pak Yitno. Penelitian ini saya sedang mengukur apa kemampuan desa wisata itu untuk memiliki kinerja yang berkelanjutan ya, Iya, Mas Pak Yitno. Di mana keberlanjutan itu diukur oleh kemampuannya untuk memberikan dampak ekonomi iya, ya terhadap masyarakat iya, dengan keberadaan desa wisata. iya, Yang kedua itu dengan keberadaan desa wisata itu apakah desa wisata mampu melestarikan budaya. Jadi budaya itu menjadi satu produk yang bisa ditawarkan kepada konsumen kepada wisatawan, iya, yang mana nanti bisa dari produk yang dibeli oleh wisatawan itu akan memberikan dampak ekonomi iya, terhadap masyarakat. iya, Begitu juga dengan apakah keberadaan desa wisata itu bisa memberikan perlindungan terhadap lingkungan,
Ya, misalkan adalah dengan satu aktivitas kegiatan apa namanya, eh, apa biasanya itu budidaya ya, Iya, apa namanya, ikan, iya, jadi konservasi. si konservasi ya, Iya, ya wisatawan diajak untuk melepas ikan di sungai iya, gitu kan ya, iya, atau wisatawan diajak untuk menanam pohon iya, gitu kan, iya, dengan message bahwa iya, kita kita tingkatkan ininya iya, apa namanya, pelestarian ya. Kemudian yang keempat itu adalah, ketiga adalah kemampuan dari desa wisata ketika dia harus mengambil keputusan berinovasi atau berinvestasi antara gagal dan berhasil gitu kan ya. iya, Dimana di situ adalah pengambilan risiko ya, iya, gitu, layaknya sebuah perusahaan. iya, Kemudian yang ke apa yang selanjutnya adalah tadi itu sudah ada mengenai pelestarian budaya ya. iya, iya, Pelestarian budaya misalkan menggali budaya yang ada, tarian-tarian, gamelan atau yang lain-lain ya. iya, Contoh misalkan ada yang dengan apa namanya, nilai-nilai luhur yang ada di desanya diaktifkan iya, kembali. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola ya. iya, Nah, dari pengalaman Bapak sebagai pendamping, pengalaman Bapak sebagai juri juga gitu kan ya. Tentunya beda antara juri dengan mendampingi. iya, Kalau mendampingi itu adalah menyiapkan iya, agar bisa tadi iya, berkelanjutan tentunya. Kalau mendampingi dari sisi apa namanya, desa wisata rintisan, tentunya belum berbicara mengenai keberlanjutan ya. iya, Ya apa, menggali potensi di situ iya, seperti iya, kayak gitu. iya, Nah, ketika menilai tentunya ada unsur keberlanjutan yang dinilai iya, gitu kan. Dari kedua dari kedua itu ya tadi berkelanjutan dari kelima dimensi tersebut gitu kan ya. Menurut pengalaman Pak Yitno ketika mendampingi, iya, ketika berkunjung atau menjadi konsultan dari Dinas Pariwisata, iya, begitu juga ketika menjadi juri, iya. desa wisata di Indonesia atau desa wisata di Yogyakarta yang di Indonesia yang diwakili oleh Yogyakarta, apakah sudah memiliki kemampuan untuk itu apa namanya, berkelanjutan gitu kan Iya, kinerjanya? iya. Ya, baik Mas Unang. Jadi bicara tentang berkelanjutan, ada 4 atau 5 dimensi yang tadi Mas Unang sampaikan. Pertama dari berkelanjutan secara budaya. Budaya itu menjadi aset terpenting di dalam ekosistem produk yang dijual di desa wisata. Jadi desa wisata itu kan bukan menjual objek wisata, tapi produk utamanya adalah paket wisata. Nah, karena desa ini kuat dari sisi budaya, maka yang kita lakukan pertama pada saat mendampingi adalah kita mengidentifikasi budaya-budaya apa aja yang ada di desa itu. Misalnya budaya itu kan ada 5 aspek ya: seni, adat dan tradisi, aksara dan sastra, lalu arsitektur, lalu kerajinan, lalu kuliner. Nah, ini desa ini pasti punya di antara kelima ini. Arsitektur bangunan adat, aksara dan sastra ya. Sastra itu mungkin legenda, dongeng, etos itu masih bisa ada. Storytellingnya itu pasti ada. Lalu kuliner tradisional pasti tiap desa punya ciri khas. Lalu apa tadi, UMKM, kuliner, kerajinan ya, itu pasti di desa memiliki bangunan-bangunan adat. Jadi karena kita menyadari bahwa budaya ini menjadi salah satu nilai lebih di dalam produk, maka kita harus melestarikan. Melestarikan itu apa? Melestarikan itu eh, mulai dari kegiatan budaya yang sudah mulai tidak ada, yang dulu ada menjadi tidak ada, itu kita gali kembali, lalu kita lakukan lagi. Contohnya mainan tradisional anak itu kan sekarang sudah mulai punah gitu, berganti dengan gadget, game dan sebagainya. Nah, maka di desa wisata punya kewajiban tuh, ayo kita lestarikan mainan tradisional ini. Otok-otok ya di Jawa, lalu apa namanya, egrang, itu ada kampung mainan tradisional di Gunung itu atau tempat lain ada. Lalu dari sisi arsitektur gitu,
sekarang mungkin kita lebih suka menggunakan membuat rumah itu arsitektur modern. Tapi dengan desa wisata, akhirnya mulai muncul kesadaran bahwa oh iya, nenek moyang kita itu jenius loh, mampu membuat arsitektur tradisional bangunan rumah limasan, rumah joglo, dan itu ketika kemarin ada gempa di Jogja itu terbukti lebih kuat karena dia saling kait mengkait, saling mengikat, nggak ambruk. Tapi kalau bangunan yang tembok-tembok itu banyak yang ambruk. Nah, itu salah satu contoh ya bahwa ini rumah tradisional harus kita lestarikan. Maka sekarang banyak kan resort-resort yang mengusung nilai tradisional karena sebenarnya itu yang menarik di desa. Itu sesamping juga kuliner kita identifikasi, kita gali yang sudah mulai punah, kita angkat kembali, kita sajikan kepada wisatawan. Jadi kekuatan desa wisata itu terletak pada otentisitas desa itu. Kalau kita sudah banyak dengan hal yang baru, orang datang lihat oh sudah gitu. Tapi kalau yang kita jaga nilai tradisional, orang akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, aktivitas budaya, berbagai budaya yang dilakukan masyarakat itu kami sebagai pendamping, ayo ini menjadi bagian dari atraksi yang menarik, kita kemas menjadi paket edukasi. Misalnya membajak sawah, menanam padi, lalu memanen dengan cara tradisional. Anak-anak itu kita ajak atau wisatawan kita ajak ke sawah, kita ajak melihat bagaimana Pak Tani kerja kerasnya untuk menanam padi, lalu kita ikut menanam, aktivitas menanam. Itu kita menjadi bagian dari edukasi. Ini loh, makanya kalau kamu makan dimanapun itu jangan sampai menyisakan sehelai butir nasi. Itu perjuangan bapak-bapak tani, dan itu menjadi memunculkan kesadaran bagi wisatawan. Jadi dia mendapatkan value ketika berwisata di desa wisata. Jadi yang kita jual sebenarnya budaya-budaya itu yang kita jual dalam tanda kutip itu bukan bukan something to see-nya, tapi experience dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, sehingga itu bisa membuat wisatawan itu menjadi sadar bahwa oh iya, dan itu sudah terbukti di beberapa sekolah, orang tuanya itu telepon, kenapa anak saya kok sekarang jadi seperti ini, apa yang dilakukan di desa wisata. Nah, itu keberlanjutan budaya. Lalu keberlanjutan ekonomi ya. Nah, ketika aktivitas masyarakat, potensi-potensi yang ada itu kita pintar mengemas menjadi sebuah produk berupa paket wisata, lalu kita jual dengan strategi marketing yang tepat, wisatawan akan banyak berkunjung. Bayangkan satu desa yang skupnya mungkin kecil ya, satu dusun, misalnya Pulesari atau Penting Sari, itu omset setahun itu bisa 3 miliar lebih. Artinya ekonominya itu kan bergerak cepat gitu, dan itu merata ke semua lini, ke semua potensi yang ada di masyarakat. Pemandunya dapat, homestay-nya dapat, UMKM-nya dapat, kulinernya dapat, peternak dapat. Lalu bahan-bahan makanan bahan baku yang untuk mengolah menjadi masakan itu tidak dibeli di luar, tapi dibeli dari para petani. Akhirnya berputar uang. Dampak ekonominya ada di situ. Memang awalnya mungkin mungkin kita jadi desa wisata, orang kurang tertarik itu, tapi ketika pengurus gigih dan mampu memberikan contoh keberhasilan, akhirnya yang lain akan ikut itu dari sisi dampak ekonomi gitu. Lalu dari dampak lingkungan gitu. Nah, kita sebagai pendamping ini juga menjadi bagian untuk memberikan kesadaran ya bersama masyarakat ya, saling menyadarkan gitu ya, bahwa lingkungan itu aset kita yang berharga, kita harus jaga. Maka cara menjaga kita bagaimana? Aktivitas konservasi itu menjadi bagian yang menarik di dalam paket wisata. Penanaman pohon mangrove, lalu tadi pelepas ikan di sungai, lalu konservasi penyu, flora dan fauna, itu menjadi atraksi wisata.
Jadi wisatawan tuh datang ikut apa ya, berperan di dalam konservasi dan dia akan bangga. Misalnya di desa wisata pantai itu di Pantai Gua Cemara, di sana ada aktivitas tukik gitu. Konservasi tukik. Wisatawan tuh datang ke sana dapat edukasi tentang apa atau fungsi penyu di laut, lalu bersama-sama melepaskan tukik ke laut gitu. Nah, itu memberikan kesadaran bahwa kita itu apa ya, harus menjaga konservasi ini supaya tidak rusak lingkungan. Maka juga di teman-teman di pengelolaan desa wisata mereka sudah bisa udah menyadari tentang daya tampung dan daya dukung. Jadi dalam satu hari maksimal hanya sekian ratus pengunjung, tidak boleh lebih. Itu sudah mulai diterapkan. Lalu sampah, nah wisatawan datang itu membawa sampah. Kita sudah mulai, kalau nenek moyang kita itu sebenarnya sebelum dunia gencar tentang green tourism, nenek moyang kita itu sudah menjalankan. Dulu itu kan kalau kita mengemas makanan itu kan tidak menggunakan plastik, menggunakan daun pisang, daun jati. Kalau nyeplesnya tidak dengan besi tapi dengan biting. Nah, itu kan sudah sangat apa ya, konservasi Ya, itu apa, sudah green sudah tourism green gitu. tourism, ya. Tapi karena ada pabrik-pabrik muncul, kita akhirnya terbawa ke situ Iya, gitu. tergoda ya. Iya, tergoda ke situ dengan alasan praktis gitu. Nah, ini di desa wisata kita dorong untuk back to nature Back to tadi. nature. Menggunakan Kembali daun ke ya, menggunakan daun. menggunakan daun. Iya. Itu selain unik juga ramah lingkungan. Oke. Gitu. Itu sudah mulai diterapkan teman-teman di desa wisata. Bahkan untuk menilai, mengklasifikasi desa wisata, itu salah satu indikatornya adalah keberlanjutan lingkungan tadi. Oke. Jadi dia bisa naik kalau dia mampu menjaga lingkungan. Itu, dan itu sudah dilakukan beberapa teman-teman di desa wisata. Lalu apa tadi, Secara keberlanjutan sosial, sosial. Nah, keberlanjutan sosial, ya, apakah masyarakat menjadi lebih lebih apa nih, lebih peduli ya. Jadi apa iya, kualitas dari interaksinya. iya, Jadi iya, yang tadinya apa namanya, dengan desa wisata mereka terlibat sehingga menjadi interaksinya lebih 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 sering. iya, Mereka saling percaya iya, dengan sesama masyarakat gitu iya, kan, tetangga iya, atau lain-lain gitu kan. iya. Ya. Nah, tentu dengan pengelolaan desa wisata ini, interaksi sosial dengan antar lembaga-lembaga di desa itu akan sering terjadi. Misalnya pengurus itu mesti punya pertemuan rutin. Lalu pengurus dengan internal di kampung, kan banyak lembaga itu, ada PKK, ada Pok Darling, kelompok sadar lingkungan, ada Gapoktan, ada KWT, kelompok wanita tani. Ini mereka kan aset-aset penting di dalam pengembangan desa wisata, sering bertemu, akhirnya hubungan sosial kemasyarakatnya akan semakin erat gitu, akan semakin kuat gitu, saling bekerja sama, dan ya akhirnya secara natural mereka sudah menyatu gitu. Organisasinya sudah berjalan dengan baik. Memang mungkin ada kadang-kadang ada gesekan-gesekan. Jangankan komunitas yang besar gitu ya, Keluarga pun Iya. gesekan tuh sangat harus sebuah keniscayaan gitu. Iya. Maka bagaimana pengurus itu mampu punya problem solving terhadap setiap gesekan. Iya. Jadi tidak boleh dibiarkan gesekan lama, harus kita kan punya local wisdom, ngomong-ngomong, ameng-ameng gitu ya, ngobrol-ngobrol, semua dibicarakan dalam musyawarah mufakat. Kalau kita kepentingan pribadi yang kita kejar, itu biasanya tidak akan bertahan lama. Tapi kalau mimpi kita sama, visi kita sama, itu akhirnya ego kita itu akan luruh gitu. Tidak boleh saling ego. Itu kira-kira jadi banyak nilai-nilai. Selain itu juga ini Mas, semakin seringnya kita berinteraksi dengan pihak luar itu bisa dengan wisatawan, bisa dengan perusahaan-perusahaan pemberi CSR, bisa dengan lembaga-lembaga yang lain, kampus itu, ya. dengan kampus, itu masyarakat akan semakin terbuka, lalu bisa bisa menyelami, menilai, oh ya ternyata saya itu setelah
berinteraksi dengan banyak orang itu Mhm. kita punya wawasan bertambah, punya punya pengetahuan yang bertambah. Akhirnya kita memandang bahwa pendidikan itu penting. Nah, akhirnya anak-anak kita banyak yang akhirnya menjadi sarjana karena seringnya berinteraksi dengan luar tadi. Oke. Gitu. Oke, Mas. Eh, saya lanjutkan ya sekarang ke peran pemerintah ya, Mas ya. Ya, Ya. Peran pemerintah. Pengalaman kan Mas itu kan sekarang bermain di dua kaki nih. Satu kaki sering menjadi agent dari pemerintah untuk membantu pemerintah ya, menjadi pendamping. Dalam arti kata adalah di situ ada peran pemerintah yang harus dijalankan tetapi menggunakan tenaga Mas Hitno gitu kan, Pak Hitno ya. Itu adalah government support ya. Nah, pengalaman dari penelitian saya waktu disertasi ya, bahwa dukungan pemerintah itu tidak berpengaruh ya Mas itu ya. Gitu kan, tidak berpengaruh. Terutama untuk yang masalah keuangan ya. Government Financial Support ya, atau FGS Financial Government Support. Nah, yang non financial justru dia berpengaruh karena memang pemerintah konon bahwa tidak mau memberikan uang karena uang itu akan menjadi pisau bermata ganda ya, bisa membunuh mereka dengan ketika mendapatkan uang bisa saja disalahgunakan, diselewengkan gitu kan. Tetapi kalau misalkan melalui pelatihan, melalui building capacity building gitu kan ya, melalui scale up skillnya seperti kayak gitu. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang panjang gitu kan ya. Nah, tetapi kembali gitu kan bahwa masalah yang dihadapi oleh desa wisata adalah karena desa wisata tidak menjanjikan income yang pasti. Ketika mengirimkan orang-orang yang diberikan pelatihan, habis itu anak itu pergi ke kota karena memang ada kebutuhan ekonomi gitu kan yang harus dipenuhi ya gitu kan, sehingga hilang lagi potensi itu gitu kan. Nah, melihat fenomena ini seperti apa Pak Faito gitu kan, apa dukungan pemerintah ini apakah hipotesis yang waktu di disertasi saya ini gitu kan ya, itu memang dukungan pemerintah ini dirasakan oleh desa wisata itu memang tidak signifikan. Ada hubungannya ya, berpengaruhnya positif, cuman tidak signifikan. Karena kalau signifikan itu kalau di statistik itu diukur dengan satu nilai yang namanya 1,96 gitu kan ya. Ada tapi tidak sebesar itu gitu kan. Sebenarnya seperti apa sih? Ya, bicara tentang Dukungan pemerintah ya. dukungan pemerintah dari sisi keuangan, itu ada beberapa aspek sebenarnya Mas. Di dalam perjalanan itu ada beberapa tahap. Dulu pada era-era tahun 2009, 2010 itu ada program namanya PNPM ya. Program Nasional Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat ya. Bidang Pariwisata. Iya, PNPM pariwisata betul. Nah, itu komunitas-komunitas itu ketika ingin mengakses PNPM itu kita buat proposal dulu. Kirimkan ke dinas. Muncul akhirnya di ACC muncul 75 juta. Tahun kedua itu 100 juta. Nah, itu dari sisi uang. Nah, sejak eranya Pak SBY, eranya Pak Jokowi ada namanya dana desa. Nah, ketika tiap desa mendapatkan anggaran rata-rata 800 juta, PNPM ini berhenti karena berganti dengan dana desa. Ganti baju. Lebih banyak lagi harapannya dengan 800 juta itu pemerintah desa bisa menganggarkan 10%-nya saja untuk pengembangan desa wisata sebenarnya sudah bagus. Tetapi praktek di lapangan karena untuk mengakses itu melalui yang namanya Musrenbang Des. Musyawarah Rencana Desa. Itu belum tentu komunitas teman-teman di pariwisata itu bisa di ACC ketika mengajukan gitu. Tergantung politik pemerintah yang ada di situ sama masyarakat yang lain.
sehingga mereka tidak merasakan ini dampak keuangan kalau desanya memang tidak memberikan anggaran, tidak menganggarkan. Dan memang jarang mungkin ya desa yang pemerintah desa yang berani menganggarkan. Itu era. Nah, pemerintah kementerian terutama lebih concern untuk pengembangan SDM. Karena maju tidaknya desa wisata ini memang terletak pada SDM-nya. Maka ada dana alokasi khusus bidang pariwisata untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Nah, ini dari tingkat nasional ya kementerian. Di samping itu provinsi juga ada. Provinsi itu kalau di Jogja ya punya 2 skema, yang satu fisik, yang satu non fisik. Kalau fisik itu biasanya kalau di DIY itu untuk sarpras, Sarpras ya, sarana toilet, prasarana. lalu tempat parkir, lalu amphitheater untuk menampilkan atraksi-atraksi budaya. Nah, itu juga tergantung dari desa itu bagaimana bisa mengakses itu. Iya. Karena tidak semua desa wisata bisa. Mesti punya prestasi dulu lah, tunjukkan prestasi dulu, nanti baru Baru dapat pemerintah itu mau Makasih. mengasih gitu. Itu yang fisik, yang non fisik berupa pelatihan itu udah banyak. Karena dananya terbatas sehingga pelatihan itu sifatnya perwakilan per desa. Iya. Jadi tidak bisa satu pengurus itu mendapatkan pelatihan semua, jadi perwakilan per desa. Nah, tantangannya apakah yang sudah ikut pelatihan itu terus ilmunya di-share kepada teman-teman yang lain? Itu belum semua seperti itu. Apakah yang dapat pelatihan itu terus dia bisa stay di situ terus, tidak terus punya istri terus pindah ke lain, ke tempat lain. Nah, ini dinamika yang terjadi seperti itu. Ada akhirnya juga yang pindah. Itu. Jadi kalau support pemerintah itu saya kira di masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia itu sebenarnya ada. Hanya jumlah nominal anggaran sama programnya saja yang berbeda-beda. Kalau Pemprov setempat itu memandang bahwa pariwisata itu sebagai sektor yang strategis, tentu kok postur anggaran dari APBD provinsi juga akan banyak dianggarkan ke pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau belum dipandang penting ya tentu belum. Nah, mungkin kemarin kenapa tidak signifikan itu desa itu belum bisa mengakses dana, support dana, atau di saya itu lahirnya setelah PNPM gitu. Sehingga wah nggak pernah ada uang gitu, nggak pernah ada dana uang, karena sekarang pemerintah concernnya adalah berupa fisik. Kalau fisik ya program pembangunan fisik, bukan berupa uang gitu. Nggak ada sekarang yang berupa cash seperti yang zaman PNPM dulu, semua bentuk program fisik dan non fisik. Oke, Mas Itnom, Pak Itnom. Terakhir ini ya, belum terakhir, Mas. Nah, kaitan dengan ini Pak Itnom, dengan kemampuan dari desa wisata ya, gitu kan ya. Dia itu adalah perilaku entrepreneur, ya, perilaku tata kelola usahanya gitu kan, gitu, seperti itu. Tentunya desa wisata kalau ingin bisa maju bertahan, dia harus kreatif, inovatif ya, gitu kan. Kedua, dia juga harus mampu gitu kan, secara proaktif gitu kan, secara proaktif menyambut, bukan tinggal diam wisatawan datang gitu kan. Dia harus proaktif gitu, mencari ide-ide bagaimana cara mendatangkan, dan dia harus bisa berada selangkah di depan dari pesaingnya gitu kan. Terutama kalau ada desa wisata ini kadang-kadang kan dalam satu desa itu ada berapa desa wisata gitu kan. Nah, bisa saling bunuh kan, seperti itu kan, seperti itu. Nah, itu. Yang ketiga adalah mengenai kemandirian. Ya. Yang keempat adalah ini competitive advantage, kompetitif ini Bang. Jadi kemampuan untuk berkompetisi dengan bisa dengan desa wisata destinasi, wisata destinasi, bisa juga dengan desa wisata
tetangganya ya. Betul betul. Nah, yang kelima adalah mengenai kemampuan mengambil keputusan seperti itu. Nah, menurut kacamata Pak Yitno gitu kan, apakah desa wisata yang sekarang ini memiliki kemampuan itu Iya. secara organisasi dan secara ini ya, secara secara kan organisasi itu kumpulan dari manusia ya, Betul betul. kumpul dari individu. Nah, secara organisasi desa wisata individunya itu memiliki kemampuan itu nggak, perilaku itu nggak gitu. Iya, iya. Oke, baik Mas. Sebelum saya menjawab tadi, ada satu yang tadi terlewat di kalau di Provinsi Jawa Tengah, mereka ada bantuan keuangan. Oh, Jadi setiap desa wisata itu akan mendapatkan bantuan keuangan yang kalau yang masih rintisan berkembang itu 100 juta, tapi kalau yang sudah maju lebih banyak lagi. Dan itu memicu lahirnya desa wisata yang ada di kabupaten di Jawa Tengah. gitu. Keuangan. Mereka dapat uang 100 juta, dia membuat program pembangunan fisik muncul di situ. Itu SK Bupati atau SK Gubernur. Gubernur. Ya, diatur di dalam peraturan gubernur. Iya. Di Jogja ada pergub yang mengatur tentang desa wisata Pok Darwis maupun homestay, tetapi tidak serta-merta di pergub itu mengatur tentang tiap desa mendapat bantuan keuangan, tidak. Jadi lebih kepada kelembagaannya, lalu manajemen mutunya. Itu. Nah, tadi terus ke pertanyaan yang kedua tentang kaitannya dengan inovasi ya. Dengan banyaknya desa wisata, banyaknya destinasi wisata yang muncul, itu membuat pengurus di desa wisata itu harus memiliki atau harus punya inovasi dari sisi produk. Jadi terus berinovasi supaya wisatawan tidak bosan. Tahun ini misalnya ada atraksi ini, mungkin tahun besok kita harus punya. Itu harus terus. Kalau setiap tahun tidak punya inovasi, ya monoton begitu-begitu saja, mungkin market akan bosan, dia akan pindah ke desa wisata yang lain. Nah, uniknya di satu kawasan bisa satu desa itu ada beberapa desa wisata tadi kan. Nah, di DIY sendiri Mas, ada 4 kabupaten 1 kota. Itu masing-masing kabupaten itu punya kebijakan sendiri. Kalau di Sleman itu desa wisata tidak dibatasi, lingkupnya tidak dibatasi secara spasial gitu ya. Dia bisa satu dusun ada satu desa wisata, dusun ini satu desa wisata dalam satu desa. Maka satu desa Pak Lurah, Pak Kepala Desa bisa menerbitkan 5-6 SK gitu dalam satu desa. Tapi kalau di Gunung Kidul diatur di dalam peraturan bupati bahwa satu desa itu hanya kepala desa atau lurah hanya menerbitkan satu SK gitu. Nah, itu diatur supaya tidak terjadi saling bunuh di antara kanibal ya. dusun ya. Saling kanibal. Nanti karakteristiknya memang berbeda-beda. Di kementerian pun tidak ada aturan khusus, semua dikembalikan kepada karakteristik daerah masing-masing. Nah, itu. Lalu apa tadi Mas? Selanjutnya adalah kemandirian. Nah, desa itu kalau pengurusnya itu inovatif, pemikirannya luas, lalu visioner, dia bisa mengakses program dari lembaga-lembaga lain. Kita mengenal dengan kolaborasi pentahelix. Desa itu terutama di Jogja mesti bekerja sama, berkolaborasi dengan perguruan tinggi karena perguruan tinggi punya Tridharma. Jadi ini hubungannya dengan perguruan tinggi ini simbiosis mutualisme. Jadi mereka perguruan tinggi itu bisa sebagai marketnya desa wisata, tapi bisa sebagai lembaga mengakses pengabdian dari kampus di desa. Nah, ini kami dulu waktu di Forkom Desa Wisata DIY punya program desa wisata Gustu Kampus. Ini loh Pak, kami punya sekian desa wisata. Ayo LPPM keroyoklah desa wisata. Sekali kita promosi dan alhamdulillah itu cukup berhasil. Jadi kita punya program One Village One University.
di satu desa didampingi satu perguruan tinggi. Dulu zamannya Pak Arif itu kalau nggak salah hotel ya. Hotel, Hotel ya, nah hotel disuruh itu sebagai apa namanya pendamping pendamping ya. ya, itu juga kami dulu punya program One Village One Hotel. Hotel ya. Jadi satu hotel mendampingi satu Iya. desa wisata. Ini untuk menuju desa wisata itu biar mandiri gitu. Iya. Karena desa wisata itu kan tidak punya modal ya. Iya. Modalnya adalah SDM-nya itu Iya. sama alam yang ada budayanya. Lalu desa juga bukan kami itu ya, kami himbau untuk bisa mengakses CSR dari perusahaan-perusahaan Oke. BUMN, lalu perusahaan-perusahaan yang lain. Desa juga kami dorong untuk bisa berkolaborasi dengan travel agent karena mereka garda terdepan di dalam mencari tamu gitu, menjalin relasi dengan mereka secara baik gitu. Lalu dengan media, Oke. dengan komunitas yang lain. Dengan cara itu desa ini akan bisa mandiri karena kami dikeroyok oleh banyak CSR ini, sehingga kebutuhan kita itu bisa tercapai. Maka desa juga kita dorong untuk membuat program kerja atau syukur-syukur punya master plan gitu, sehingga CSR itu kalau mau masuk dengan programnya, oh ya aku nggarap ini, oh ya aku nggarap ini, oh ya aku nggarap ini gitu. Misalnya contoh ini di Langgeran, mereka punya kebun coklat kakao. Ya kau. Mereka selama ini masih menjual biji kakao, belum bisa mengolah. Ketika menjadi desa wisata, akhirnya mereka, wah aku harus bisa mengolah sendiri. Dulu LIPI ya, sekarang BRIN itu dengan CSR-nya mengajari bagaimana mengolah coklat kakao ini menjadi minuman. Lalu yang kedua memberikan bantuan mesin pengolahan. Nah, akhirnya masyarakat sudah bisa itu mengolah sendiri. Lalu BI datang dengan CSA-nya adalah membuatkan tempat display dan pabrik untuk mengolah coklat. Nah, ini kolaborasi dua lembaga ini, BRIN dan BI. Akhirnya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka bisa mengolah, dia punya tempat untuk mendisplay, menjadi tempat untuk wisata edukasi plus belanja. Nah, ini mandiri, ini mereka sudah bisa. Nah, itu tantangan desa, bagaimana dia bisa mengakses program-program dari luar. Oke. Menurut pengalaman Pak Yitno ya, sebenarnya dimensi ini nggak cocok kalau di desa wisata ya. Karena apa? Desa wisata itu adalah memang sosial ya, interaksi gitu kan ya. Bahwa karakter saling berkompetisi itu bukan karakter dari masyarakat desa sebenarnya gitu kan ya. Sehingga saling bunuh pun tidak itu gitu kan. Tetapi apakah menurut pengalaman Pak Yitno gitu kan, terjadi nggak gitu kan di Yogyakarta bahwa mereka tuh berkompetisi gitu kan, seperti itu? Ya, sebenarnya mungkin tanpa kita sadari kompetisi itu ada gitu ya. Tetapi kami sebagai pendamping itu lebih meng-highlight harus kerjasama dengan desa-desa. Paket jadinya. Iya, paket wisata. Paket wisata di dalam satu kawasan. Ya. Dan itu melibatkan desa-desa wisata yang lain. Dan itu terjadi. Oke. Jadi misalnya di kawasan satu kecamatan ini ada beberapa desa dengan karakteristik produk yang berbeda-beda. Nah, akhirnya mereka saling berkolaborasi. Kalau misalnya ada program live in di desa wisata A selama 4 hari 3 malam. Nah, ada 1 hari atau setengah hari mengunjungi ke desa wisata yang lain yang di situ produknya berbeda. Maka kita selalu menonjolkan setiap desa itu harus punya USP, unique selling proposition atau unique selling point, nilai keunggulan. Nah, itu supaya itu aku bawa ke tempatmu karena tempatku nggak ada, makanya ajak ke tempatmu. Nah, itu dan sebaliknya. Itu kalau produknya A dengan produk B sama, itu tanpa disadari ya akan mungkin saling bersaing gitu. Meskipun bersaing di belakang gitu. Karena di desa wisata, di kawasan, di kabupaten itu selalu ada forum komunikasi desa wisata. Mereka pertemuan itu adalah satu forum agar
agar apa ya, mereka tidak saling bunuh, Tidak saling saling bunuh, ya, oke, siap, justru saling menguatkan menguatkan gitu. ya dengan membuat paket-paket ya. Membuat paket-paket Nah, kolaborasi. ini baru terakhir Mas Ito. Terakhir itu adalah saat ini katanya bagi individu atau bagi satu lembaga institusi atau bagi suatu corporate. Nah, desa wisata ini kan satu organisasi kan, Iya, ya. Sebuah organisasi yang saat ini tidak mengadaptasi, tidak mengadopsi, iya, ya, tidak melakukan apa namanya dinamisasi gitu kan ya, terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Ya, perubahan digital itu adalah salah satu dari produk lingkungan ya, iya, di mana yang itu sangat mengganggu bagi yang tidak mengadopsi. iya, Tetapi bagi yang mengadopsi atau mengadaptasi perubahan lingkungan itu, mereka akan mendapatkan benefit, benefit. manfaat itu. Nah, pertanyaan saya adalah desa wisata yang pernah Mas Yitno dampingi, yang pernah Mas Yitno lihat, yang pernah Mas Yitno apa apa sebagai juri, sebagai pendamping dari dinas gitu kan. Pertanyaannya adalah tingkat literasi digitalnya seperti apa Mas? Iya, ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi teman desa wisata untuk bisa melek digital gitu, Iya, iya. karena sekarang Gen Z ya, generasi sekarang itu mereka sangat tergantung pada gadget gitu, Pada jari-jarinya. pada jari-jarinya, Eh, sehingga itu menjadi peluang sekaligus tantangan kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Nah, salah satu contoh ya, kalau dulu yang namanya marketing itu ya konvensional, itu ya kita datang satu satu direct selling gitu ya, lalu ikut pameran dan sebagainya. Tapi dengan kemajuan teknologi, kita harus memanfaatkan media itu untuk agar kita mendapatkan benefit. Misalnya kita harus punya admin yang khusus mengelola medsos kita, baik IG, TikTok maupun kanal-kanal medsos yang lain, atau ya, kanal-kanal medsos itu mesti kita kelola iya. supaya kita mendapatkan benefit dari teknologi itu. Lalu juga dari untuk mengetahui ya tingkat kepuasan wisatawan, itu kita sudah menggunakan sistem Ya, barcode gitu sudah. ya. Jadi datang, kita akan langsung tahu nih bagaimana kualitas tingkat kepuasan mereka di tempat kita. Itu menjadi evaluasi diri kita Ya. gitu, karena wisatawan lah yang mampu menilai kita. Itu menjadi bagian dari evaluasi setiap pertemuan. Lalu pencatatan jumlah pengunjung gitu, itu juga tidak harus dengan manual, dengan kita barcode sudah kita langsung, saya dari mana, nomor handphonenya berapa, itu database gitu. Kalau database tersistem di dalam satu pusat data, itu kita akan mudah memanfaatkan. Tapi kalau kita simpan dalam manual itu kadang-kadang, kalau banyak orang itu bisa saja hilang itu, bisa saja. Tapi kalau disimpan di dashboard itu kan aman gitu. Lalu juga dari sisi literasi keuangan. Nah, kita juga sekarang teman-teman desa kita dorong untuk membuat sistem keuangan yang digital gitu. Tidak manual cash flow, Ya. tapi sudah digital. Itu juga penting gitu ya. Menggunakan apa QRIS gitu kan, jadi Iya, langsung menggunakan transaksi gitu kan. QRIS ya, semua transaksi di situ. Oke. Tidak harus dengan uang cash gitu Uang ya, cash ya. tapi sudah dengan QRIS. Itu juga sangat membantu, dan itu sudah diterapkan di beberapa Desa ya. desa wisata di tempat kita. Bahkan UMKM yang ada di desa-desa wisata itu, mereka sudah menggunakan sistem QRIS. QRIS ya. Jadi pembayaran dan sistem QRIS. Oke, Pak Yitno. Luar biasa nih, kalau dijadiin buku nih, satu buku nih yang boleh disampaikan gitu kan ya itu. Jadi saya nggak salah gitu kan bahwa Pak Yitno ini adalah perpustakaan berjalan, saya bilang gitu kan ya, untuk desa wisata ya, seperti itu. Dan tidak salah juga kalau misalkan dinas pariwisata itu banyak menggunakan jasa Pak Yitno ya. Oke, sukses selalu buat Pak Yitno. Terakhir Ya, Mas, ya. untuk
closing ya. Ya, closing silakan. Terima kasih pada Pak Unang yang begitu besar perhatiannya terhadap desa wisata sehingga menjadikan desa wisata itu sebagai lokus dari disertasinya, lalu akhirnya mendapatkan program Dana hibah dari ya. Kemendikti untuk riset di desa wisata. Jadi semakin banyak orang yang tertarik desa wisata, jurnal-jurnal, artikel yang muncul di jurnal-jurnal internasional itu akan menaikkan daya saing ya desa wisata di Indonesia, dan banyak orang juga akan mengenal, oh ternyata begitu. Nah, salah satu yang penting di desa wisata adalah ternyata dalam perkembangannya desa wisata itu bisa menjadi laboratorium hidup. Orang belajar tentang apapun gitu, tentang budaya, tentang alam, tentang sosial kemasyarakatan, bahkan tentang tata krama dan saling menghargai. Jangan-jangan mindset kita tentang kemewahan itu bisa salah kalau di desa gitu. Selama ini kemewahan itu adalah kita memiliki apa yang kita inginkan, bisa beli ini itu mewah. Tapi ternyata kalau kita di desa, ternyata kesederhanaan itu kemewahan yang sejati. Nah, kalau kita datang ke desa, mungkin orang kota sudah bosan dengan apa yang dimiliki. Ketika di desa itu duduk di pojok sawah, bakar telo, nyeruput kopi, itu kemewahan sejati. Ya. Itu terima kasih. Oke, Pak Yitno, luar biasa gitu kan. Terima kasih waktunya juga ya. Inilah kembali bahwa link, relationship, networking itu adalah penting sekali ya. Saya pun mendapatkan networking ini dengan secara tidak sengaja gitu kan, bertemu dengan orang yang memang peduli sekali dengan perkembangan desa wisata Indonesia. Melalui Yogyakarta, beliau menyuarakan tentang pentingnya dari desa wisata gitu kan. Saya sangat sulit sekali mendapatkan schedule untuk mendapatkan wawancara ini ya. Terima kasih sekali lagi, Retno. Ya, terima kasih Pak.